Halo Sobat Akuntansi, selamat datang di episode perdana SOS, Stakeholder on Spotlight. Kali ini aku, Anissa Sakifa, bakal berbincang-bincang nih sama salah satu stakeholder HMJA yang spesial banget. Dan kalian pasti udah nggak asing lagi nih sama seseorang ini. Karena dia itu terkenal sebagai Dikma yang imut pada masanya. Nah, langsung saja kita sambut ada Kak Farhan Haryadi. Ya, halo Anissa. Udah dari kapan nih Kak di Malang? Aku di Malang dari bulan Oktober, seingatku. Oke, Tahun udah 2020 cukup ya. lama ya Kak. Dan aku lihat dia nih tambah seger, tambah glowing gitu loh. Oh iya, Tipsnya apa sih? nggak ada sih. Aku mungkin ini sih, mungkin air wudhu sih ya kan. Masya Soalnya kan wudhu dulu Allah. ya kayak gitu. Ini Jadi sesuai itu sih. dengan bulan puasa ini. Iya dong, iya. Ada tips diet juga Kak, mungkin Tips workout diet gitu. ya. Nggak ada sih. Ada sih dikit ya dikit. Oke, boleh dong dibagi. Oh bagi ya. Oke, jadi paling itu sih, paling defisit kalori aja ya sama olahraga yang konsisten aja gitu. Plus ditambah puasa. Ya itu juga boleh tuh. Itu namanya intermittent fasting ada tuh. Waduh, udah mendalami banget ya Kak Iya buat. dong. Kan niat soalnya kemarin agak niat. Tapi kemarin sih, sekarang udah nggak niat lagi soalnya. Kalau sekarang dibantu dengan puasa mungkin ya. Iya bisa. Sekarang justru momen yang tepat loh buat kalau misalnya pengen ngedietin badan gitu ya, karena lagi puasa juga kan kayak Iya, gitu. sambil beribadah sambil mencapai body goals. Nah iya itu bisa banget. Mungkin Sakifa mau nyoba ya? Insya Allah, Insya Allah ini ya. niat itu banyak Kak, tapi ya Allah itu selalu Nah ya udah. magernya itu menjadi penghalang terbesar. Ya udah. Pokoknya kalau misalnya mau nanti kalau misalnya butuh PT ya nanti bisa kotak-kotak aja lah ya. Siap, Gitu ya, oke. siap banget. Kesibukannya akhir-akhir ini apa sih Kak? Ngapain ya? Akhir-akhir ini aku cuman kayak mahasiswa akhir pada umumnya sih. Kuliah ya, skripsian kayak gitu, Bimbingan gitu ya, Kak? bimbingan. Terus gabut gitu kan. Cuman akhir-akhir ini ya bikin aku rada nggak gabut gara-gara aku ini sih ngambil kemarin setahun yang lalu alhamdulillah aku keterima fast track. Jadi bisa lanjutin kuliah S2. Nah, itu sih. Jadi ya cukup agak sibuk di situ sih kelihatannya kayak gitu. Oke, menguras waktu ya Kak. Ya lumayan lah. Nah, buat sobat akuntansi yang belum tahu nih, Kak Farhan ini dia adalah salah satu mahasiswa akuntansi program internasional. Tapi dia juga aktif loh di banyak kegiatan non-akademik kayak gitu. Nah, Kak Farhan boleh tahu dong kenapa sih dulu milih akuntansi internasional? Iya, dulu kenapa milih akuntansi internasional ya? Sebenarnya kenapa aku milih akuntansi internasional ini dulu gara-gara aku dulu nggak tahu sebenarnya pas masih kelas 3 SMA ya, sebenarnya ada yang namanya akuntansi internasional ini. Dulu aku tahunya ya akuntansi, ya udah akuntansi aja gitu kan. Cuman dulu waktu mau daftar mandiri, dulu tuh ada pilihan kan buat akuntansi. Dulu tuh namanya kalau nggak salah program bahasa Inggris gitu loh. Kalau di pilihannya ya, tapi kalau di programnya kan IUP ya, International Undergraduate Program kayak gitu. Nah dulu waktu ada opsi itu tuh kan sama ortuku nih, terus ortuku tuh lebih ngarahin ke sana kayak gitu karena ortuku dulu menilai kalau aku tuh potensi bahasa Inggrisku tuh udah cukup lumayan lah kayak gitu dikit dan bisa mengimbangi. Dan terus dulu ortuku juga diskusi sama ada saudara yang juga dosen juga, jadi beliau menilai kalau akuntansi nasional ini karena dia bahasa Inggris jadi buat di perusahaan yang dia level yang multinasional gitu, yang levelnya udah ya gue internasional gitu pasti ya bisa lebih ngimbangin lah karena kan udah memakai istilahnya bahasa yang sama kayak gitu. Jadi dulu akhirnya dengan pertimbangan tersebut jadi ya udahlah coba aja dulu daftar akuntansi internasional kayak gitu dan ya alhamdulillah keterima sih gitu. Alhamdulillah. Nah, itu ada seleksi khususnya nggak Kak? Kalau seleksi khususnya ya kalau dulu sih aku cuman ini sih kan dulu mandiri ya. Jadi kalau dulu kan aku habis SBM, kalau sekarang kan udah kan SBM ya, tapi apa sih UTBK ya sekarang ya? Iya, UTBK. Nah, kalau dulu aku habis SBM tuh dulu kan kalau buat mandiri UB dulu nggak ada tes sih. Jadi aku langsung daftar aja, tapi dulu kalau buat inter itu ada wawancara kayak gitu. Jadi aku dulu cuma datang ke Malang buat wawancara kayak gitu, terus ya udah habis wawancara pulang terus nunggu hasil aja gitu. Ini wawancaranya bahasa Inggris ya Kak ya? Iya, wawancaranya bahasa Inggris kayak gitu. Sama dosen nggak sih Kak waktu dulu? Iya, aku dulu sama dosen. Masih inget nggak Kak dosennya siapa? Iya, aku dulu dosennya itu Pak Noval Adib, masih ingat banget. Nah, terus di akuntansi internasional tuh ada program apa aja sih Kak? Di akuntansi nasional ya programnya sebenarnya sama kayak itu sih, sama kayak program kalau mata kuliah ya itu program di kayak mata kuliahnya ya kurang lebih sama cuma di bahasa Inggrisin, cuman kalau di akuntansi internasional itu nanti
kita mahasiswa itu diwajibkan buat ke luar negeri kayak gitu. Nah itu pilihannya ada pertama double degree. Double degree itu dia nanti kalau ke luar negeri itu ya otomatis dapat gelar tambahan dari universitas yang di luar negeri itu tersebut kayak gitu. Terus kedua itu ada student exchange. Nah kalau student exchange ini dia ya kayak pertukaran pelajar gitu loh, satu semester terus ya jadi mahasiswa, rasakan jadi mahasiswa di luar negeri gitu di universitas tersebut gitu. Terus kalau yang ketiga itu yang terakhir ini namanya tuh summer school gitu loh. Jadi summer school tuh ya cuman kayak summer doang ya, kurang lebih sekitar 3 minggu sampai bisa extend 1 bulan seingatku. Terus ya udah itu kayak kita mempelajari budaya kultural di sana kayak gitu. Jadi mahasiswa inter tuh disuruh milih antara 3 itu. Kalau Kak Farhan pribadi nih, milih yang mana waktu itu? Nah ini sih, ini aku ceritain dulu ya. Aku dulu tuh Iya. mau milih, kan dulu aku mau milih exchange. Cuman gara-gara dulu aku pas mau ngambil tuh, kan aku pertama dulu masih jabat di BEM ya, kayak Iya. gitu. Masih jabat di BEM, terus ada PKK juga. Jadinya kalau misalnya aku ngambil itu, aku nggak bisa yang handle dua-duanya kan. Jadi akhirnya aku mau memutuskan buat summer school. Tapi pas aku mau summer school, mau berangkat, tiba-tiba ada COVID kan. Dan ya udah aja gara-gara ada COVID di cancel gitu. Terus akunya jadinya cuma diganti kayak online course gitu deh. Ya, berarti nggak seru ya kayak nggak online class tapi tetap bersama mahasiswa internasional lainnya. Enggak. Jadi kayak online course dari apa ya? Dulu tuh dari Udemy gitu loh. Jadi kayak apa ya? Kayak ngeliat mereka tuh kata dari international office nih ya cari apa kayak buat gantiin gitu dan akhirnya nemunya itu sih. Jadi kayak ya udah atau enggak itu sih datang seminar internasional gitu. Cuman aku yang ngambil yang Udemy itu. Jadi ya udah kayak gitu. Berarti cuma online class di rumah tapi itu skillnya kita yang milih atau dipilihin dari pihak? Kita yang milih sih, terserah apa aja kayak gitu. Itu sih soalnya kan buat mengganti kan ya kayak Iya. gitu. Berarti waktu itu udah terlanjur keluar uang, udah terlanjur daftar gitu nggak sih? Belum sih, dulu aku masih planning kan, dulu tuh mulai COVID kan bulan Maret ya. Iya. Bulan Maret kan. Nah, awalnya itu kan aku rencana itu summer school tuh antara kalau nggak salah tuh habis puasa kan ya. Jadi mungkin sekitaran bulan Mei Juni kalau nggak salah. Nah, jadi kan bulan Maret kan masih planning kan. Iya. Mau kesini nih kayak gitu. Nah, cuman ya pas sudah mau planning itu tiba-tiba COVID kan jadinya. Nama kan itu kayak nggak jelas kan nanti COVID sampai kapan, kayak gimana. Terus akhirnya ya udah gara-gara udah nungguin kan sampai lama, akhirnya kan international office ngeluarin keputusan kayak gitu. Jadi ya udah daripada nunda kelulusan biar lebih lama kan seenggaknya ya udahlah lumayan lah kompensasinya, memudahkan mahasiswa juga kan soalnya jadi nggak ribet juga kayak gitu. Berarti itu ada poin tersendiri ya Kak, diperhitungkan poinnya untuk misalnya harus ikut yang exchange kayak gitu. Kalau misalnya poinnya sih ini kalau misalnya kalau misalnya double degree itu mahasiswa double degree dia kan dapat gelar tambahan dan terus kalau seingatku kalau double degree itu dia nanti kan kalian ada kalau yang reguler kan ada magang kan ya. Iya. Nah magang itu bisa diganti sama laporannya itu. Dan itu sama kayak exchange. Kalau exchange dia laporan exchange diganti sama laporan magang tapi dia nggak dapat gelar. Gitu. Cuma kalau misalnya dia summer school dia tetap harus ambil magang kayak gitu. Jadi advantage-nya di situ sih antara double degree, exchange sama summer school kayak gitu. Cuman summer school yang waktunya lebih singkat karena dia cuman ya 3 minggu sampai 1 bulan kayak gitu. Gitu sih dari sisi biaya juga itu yang lebih murah sih kalau di compare sama double degree atau exchange kayak gitu. Oke. Nah, selama Kak Farhan S1 ini ada suka dukanya nggak Kak? Suka dukanya ya. Karena banyak kan dukanya sih daripada sukanya. Enggak lah. Itu kan tergantung dari kitanya sih. Kalau aku sih ya suka duka ya pasti ada lah. Cuman kan ya kalau aku rasain kan dari pas menjalani S1 ini ya itu kan masa-masa kuliah kan masa-masa pendewasaan diri kita lah ya. Kayak gitu. Jadi banyak hal yang mungkin menurut kita baik tapi ternyata ada ternyata belum tentu bagi orang lain itu baik juga gitu loh. Nah, jadi kadang dari hal-hal itu tuh aku jadi banyak belajar kan, apalagi aku banyak berproses juga di organisasi, ketemu orang lain kayak gitu, berhadapan sama orang lain. Jadi ya banyak hal-hal yang jadinya lebih ngebentuk pribadi aku sih gitu. Gitu ya, karena kalau misalnya aku compare sama akademik ya sama SMA, beda sama kuliah kan tinggal kita cara menempuhnya aja gitu. Tapi kalau dari masalah pengembangan diri itu sih yang paling aku rasain dari suka dukanya ya. Kayak gitu. Paling kalau yang masih aku inget dukanya sih ya paling tugas aja sih, tugasnya apalagi di akuntansi ya. Tugasnya banyak kayak gitu. Nanti kalau misalnya belum lagi kalau dulu aku masih inget sih itu semester berapa ya? 2 apa 3 gitu mau
mau UAS dulu masih AKM tuh dulu pusing banget kayak gitu. Kalau Sakifa kira nggak pusing sih, Sakifa kan pinter ya. Ya ampun, jangan gitu dong Kak. Kan Hmm, jadi membuka nih. Enggak sih, tapi aku setuju banget sama Kak Farhan. Emang kalau udah ikut kegiatan non akademik, organisasi mau ujian, aduh, itu bisa nggak tidur nggak sih Kak? ya iya sih pusing banget. Kadang nggak habis pulang rapat malam Hmm. gitu. Udah mau tidur keinget udah tugas kayak gitu jadi nggak bisa tidur lagi. Ada mau tes kayak gitu tak UAS tuh. Ya gitu deh. Bikin pusingnya sih di situ Iya, ya. benar-benar setuju banget. Nah, kalau menurut Kak Farhan nih, sebenarnya dengan menjadi mahasiswa internasional tuh menghambat nggak sih Kak buat ikut kegiatan-kegiatan akademik, non akademik maksudnya? Sebenarnya menghambat atau enggak tergantung dari pilihan kita sendiri sih. Tapi kalau yang aku rasakan sampai di titik ini ya kayak gitu. Ya aku sih ngerasa nggak terlalu menghambat sih kayak gitu. Karena ya menurutku ini cuman pasti ya pilihannya mungkin tadi tersendat di antara mau keluar negerinya itu ya. Tapi di luar itu sih aku rasa ya masih bisa ngejalanin dengan apa ya dengan baik-baik aja sih kayak gitu. Karena ya mau aku ikutan organisasi apapun selama masih dalam prioritasku masih ketata gitu ya, Iya. itu aku rasa masih cukup sama aja sih kayak gitu. Oke, nah Kak, terakhir nih, pengen tahu deh prospek kerjanya mahasiswa yang internasional itu kayak gimana? Oke, buat prospek kerja mahasiswa internasional ya. Kalau aku sih dulu nggak ada field khusus sih kayak internasional tuh dapat ini dapat ini. Cuman tadi kayak yang aku singgung di awal, karena dia dari pas kuliahnya itu belajar daya pengantar-pengantar akuntansi itu bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa akuntansi itu pun otomatis bahasa Inggris ya. Otomatis ya peluang buat di perusahaan yang internasional pun bisa jadi lebih lebih diuntungkan di situ sih kayak gitu. Tapi itu tergantung dari skill mahasiswanya sendiri sih. Karena kan kalau misalnya perusahaan swasta kayak gitu kan memperhitungkan pasti skill ya kayak gitu. Karena itu aku rasa sih dapat advantage-nya di situ sih kalau mahasiswa inter. Kalau Kak Farhan Gitu. sendiri dulu awal jadi maba pasti ada dong kayak bayangan, aduh pengen kerja di sini, pengen kerja di sini, ada nggak sih Kak? Kalau dulu tuh aku karena dulu dari IPA ya, aku kan dulu nggak tahu ya akuntansi kan karena ya udahlah ini fieldnya luas kayak gitu kayak udah daftar aja gitu. Jadi dulu awal-awal aku malah kayak nggak tahu nih mau di mana gitu daftar aja. Tapi begitu pas dulu di ospek kan di interaksi dulu dikenalin dulu inget banget dulu namanya Big Four. Aku cari tahu Big Four tuh apa nih kayak gini dan aku tuh di semester itu langsung mutusin nanti dulu aku bilang ya ntar gue kalau lulus nih gue harus di Big Four nih kayak gitu. Berarti ada rencana buat magang di Big Four nggak Kak? Kalau magang sih kelihatannya karena aku udah sampai semester ini ya katanya udah enggak sih tapi ya nanti kalau misalnya udah lulus mungkin mau coba apply sih kayak gitu. Oke, nah semoga nih nantinya bisa keterima di Big Four ya Ya, Kak. Nah amin. itu kayak cita-cita semua anak akuntan gak sih? Iya, Gitu. katanya gitu sih. Nah Kak, kan Kak Farhan ini udah banyak banget ikut organisasi tuh. Coba deh Kak sebutin lagi. Apa aja sih yang diikutin selama 4 tahun ini? Apa ya? Aku organisasi itu cuma satu lah. Aku cuma ikut BEM aja. Meniti karir di BEM ya? Iya, titik karir ya. Iya sih mungkin ya. Karena aku dulu di BEM kan aku dulu dari maba staf magang kan. Terus aku naik jadi staf tetap. Terus dikasih amanah lagi buat jadi kepala divisi dan terakhir aku nutupnya di kepala departemen sih. Gitu. Ada kesulitan nggak Kak buat bagi waktu? Terus tips and triknya nih. Kalau tadi kan kita sebagai anak akuntansi udah tugas banyak, ujiannya juga susah kan? Iya sih kalau masalah waktu tuh pasti ya pusing dan susah sih pasti ya karena ya mau nggak mau kan tuh proker ini kan ya tanggung jawab moral ya kayak gitu ya. Apalagi kalau kita dapat jabatan atau dapat PJ tanggung jawab yang kita tuh harus berperan banyak kayak gitu kan otomatis kalau kita tinggal kayak gitu kan juga nggak enak gitu kan ya. Jadi mau nggak mau harus bener-bener ngatur prioritasnya tuh dirapiin banget sih. Kalau aku pribadi ya dulu aku ngerasain ya kalau dulu tuh aku tuh sibuk-sibuknya tuh dulu pas jadi staff sih. Jadi pas aku jadi semester 1 tuh aku udah lumayan sibuk tuh. 2 3 juga pusing karena dulu tugasnya banyak. Kalau semester 1 tuh karena maba ya. Aku tuh masih mikirin ospek juga kan dulu ngimbanginnya juga susah. Nah, dulu semester 2 3 tuh aku dulu pusingnya gara-gara aku dulu ngerasa nggak awal-awal masih rada keteteran kan kayak gitu buat ngikutin akademiknya ditambah dulu juga masa-masa jadi staff kan sibuk ya jadi kodif jadi couple gitu jadi staff ya kan dulu bagian juga susah kan. Nah dulu aku di situ ya mau nggak mau aku harus bener-bener nekan prioritas banget sih kayak nekan waktu main kayak gitu waktu nongkrong jadi kayak ya udah kalau misalnya ada waktu ya buat bener-bener buat tugas terus kalau enggak ya udah istirahat kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau dari kita sendiri yang harus bener-bener kayak disiplin gitu loh sama diri kita karena kalau misalnya ada
saya kita terlalu, ya udahlah aku ngurusin proker aja kayak gitu, kan kasihan nih proker buat orang banyak, buat organisasi buat orang banyak, tapi akademik kita malah kita urusin. Nah jatuhnya nanti malah akademik yang jadi korban gitu loh, kayak nanti ada mungkin kita nggak datang kelas, terus kita nggak bisa ujian, atau nggak nanti tugasnya kita nggak ke cover. Nah jadi kan maksudnya itu ngerugiin kita di dampak setelahnya kayak gitu kan, nanti ngulang atau gimana. Nah tapi kalau misalnya kita mau kayak di situ buat, ya mau nggak mau kita harus ngorbanin waktu istirahat kita mungkin, atau ngorbanin waktu main kita buat lebih belajar kayak gitu, lebih push ke diri kita kayak gitu, ya itu juga dampaknya bakal dirasain sama diri kita sendiri sih. Karena nanti di akhir kita juga setelah organisasi kelar, ya udah kita nggak ada tanggungan buat ngulang matkul di sini kayak gitu. Dan itu aku rasain sih, karena aku dulu karena emang beneran walaupun sibuk ya, misalnya malamnya rapat kayak gitu sampai malam kayak gitu, aku ada tugas ya tetap aku kerjain kayak gitu, tetap ya aku berusaha sedemikian rupa lah buat biar akademik itu nggak tertinggal banget lah kayak gitu. Harus Jadinya imbang ya Kak. iya, jadinya ya alhamdulillah aku nggak ada yang sampai ngulang kayak gitu loh. Itu sih aku beruntungnya sih di situ sih. Hebat banget sih Kak Farhan, harus diakuin nih. Banyak banget kan Kak Farhan tuh jadi couple, jadi ini, jadi kaudif, terus jadi kadep lah dan sebagainya. Nah, oke, kalau dari Kak Farhan sendiri ada nggak sih tips and trick buat milih organisasi atau milih-milih kepanitiaan gitu? Oke, kalau dari aku ya, buat milih organisasi atau proker itu sih ya didasarin atas passion dari kalian sih, dan kalian juga harus tahu apa background dari organisasi atau proker yang kalian ikutin itu kayak gimana. Karena contohnya sebagai gini nih, misalnya walaupun BEM ini paling tinggi di fakultas nih, belum tentu BEM itu yang paling bagus gitu atau yang paling cocok buat kalian. Karena sebenarnya baik itu BEM himpunan atau organisasi yang lain, baik itu LO atau LSO juga punya fungsinya tersendiri kayak gitu loh. Dan itu bergantung dari ya minat dan passion kalian juga. Kalau misalnya kalian merasa mungkin kalian ingin mendalami kepemimpinan yang lebih lanjut kayak gitu, ya kalian bisa lah nyoba di BEM kayak gitu, atau di himpunan, atau mungkin kalian pengen ya mendalami sesuai minat kalian kayak gitu, misalnya minat keagamaan atau minat kepenulisan dan lain-lain, itu juga bisa ikut di organisasi yang terkait juga gitu. Jadi ya jangan terlalu terpaku sama organisasi itu harus BEM, himpunan kayak gitu, tapi ya teman-teman bisa lihat sesuai dengan minat dan passion kalian juga kayak gitu sih kalau dari aku. Dan kalau buat proker sih ya kalian lihat juga dari tujuan proker itu gimana, apakah kalian kira-kira tuh itu kayak sama apa ya, visi kalian nggak sih buat idealnya ya, sevisi sama kalian nggak sih buat prokernya ini, kira-kira wah aku suka nih prokernya, asik nih katanya kalau aku lakuin kayak gitu. Atau enggak, apakah misalnya kalian di sini ngerasa orang-orang yang ada di proker tersebut kira-kira bisa ngebuka network kalian juga nggak sih kayak gitu, bisa buat ngembangin soft skill kalian juga nggak sih, gitu sih. Jadi kadang kan di BEM kan banyak ya organisasi atau proker apalagi banyak sih kan. FEB kan dari dulu kan namanya kan Fakultas Event dan Bazar ya, semua orang kan tahu itu lah ya kayak gitu. Benar-benar. Jadi ya mungkin kalian bakal, apalagi kalau misalnya udah aktif ya di organisasi ya, pasti banyak kali ditawarin ikut proker A, B, C, D, F, G kayak gitu. Nah, jadi ya kalian ya lihat-lihat juga dari prokernya kira-kira gimana kayak gitu. Karena ya kalau aku ya dari proker di FEB ini sebenarnya ya nggak ada yang jelek sih. Cuman ya semuanya punya tujuannya tersendiri, dan masing-masing ya kalian harus lihat lah kayak gitu yang paling match sama kalian apa kayak gitu. Kalau dulu Kak Farhan pernah nggak sih kayak dihadapin dua pilihan proker kayak gitu, bimbang pilih yang mana ya? Iya sih, itu kalau misalnya itu dulu ya ada lah momen kayak gitu. Apalagi dulu kalau waktu aku dulu pas maba ya. Pas maba dulu aku awal-awal gara-gara masih magang juga kan. Aku dulu sampai diajakin proker ini aku nolak gara-gara aku dulu ngerasa aku udah sibuk banget sama satu proker. Tapi dulu waktu itu Kadifku dulu ngasih tahu, kayak ngasih approaching kalau ya cobalah ikut proker yang lain, bantu yang lain kayak gitu, siapa tahu bisa ngembangin kapasitas kamu juga. Dan akhirnya aku coba, dan ya udah ternyata emang oke lah, aku itu nambah waktu aku, tapi nggak menguras waktu segitunya gitu loh. Justru aku diuntungkan bisa kenal banyak orang, terus aku bisa belajar juga dari proker ini kayak gitu. Dan jatuhnya malah lebih kebanggaan aku sekarang sih, aku dulu pernah ikut proker itu kayak gitu, prokernya sekarang udah beda kayak gitu. Udah aku ikut loh gitu loh, di Surya dulu ikut proker FEB Bangga, sekarang namanya Ekna. Dulu kamu jadi apa sih di situ? Iya, aku juga jadi acara dulu. Pertama waktu FEB Bangga itu aku jadi acara, kemudian di Ekna aku jadi asko acara kayak gitu. Jadi beda nama, beda jabatan juga waktu itu. Iya, dulu aku tuh dari yang FEB Bangga yang cuman proker kecil gitu kan. Nah, sekarang jadi gede. Itu aku dulu kan maksudnya ada aparat dulu loh di situ. Iya, benar-benar. Kayak gitu aku
aku pernah loh dulu jadi panitia ini kayak gitu Iya nggak sih, gitu. Kak? Nah, lanjut ke fast track nih. Tadi kan Kak Farhan udah jelasin sibuk fast track nih sekarang. Fast track itu apa sih, Kak, sebenarnya? Iya, jadi fast track tuh di saat kalian tuh kuliah nih masih semester 7 kalau nggak salah 7. Nah, di situ kalian tuh bisa dapet apa ya, privilege buat nempuh kuliah S2 juga kayak gitu. Jadi di saat kalian sambil nempuh kuliah S1 ini sambil terus kalian kuliah S2 barengan juga kayak gitu. Itu sih fast track. Jadi sekarang aku juga masih dalam tahap skripsian terus kuliah S2 juga kayak gitu sih. Itu fast track tuh kayak gitu. Banyak nggak sih, Kak, dari angkatan Kak Farhan yang akuntansi 2017 ini yang ikut fast track? Yang ikut fast track ya dari angkatanku, kalau yang akuntansi sih kalau nggak salah ada sekitar 6 sih, 6 atau 7 orang sih, aku lupa. Sekitar itu lah. Soalnya kan nanti kan di kelasnya fast track itu kan dipecah lagi kayak gitu. Oh, jadi nggak dikelompokin jadi satu yang fast track sendiri, yang S2 reguler sendiri? Enggak. Jadi ya udah dipecah aja ya kayak gitu. Jadi ya aku nggak ketemu, nggak keep in touch buat sama yang lain-lain juga sih. Ya adalah beberapa yang emang fast track juga sekelas sama aku, tapi nggak semuanya kayak gitu. Itu kegiatannya apa? Kegiatannya di fast tracknya apa aja sih, Kak? Kalau kegiatan di fast track sih sebenarnya kayak kalian kuliah S2 biasanya sih. Kayak gitu ya. Matkul-matkulnya juga matkul S2 reguler pada umumnya, kayak gitu ketemu sama anak S2 yang reguler pada umumnya juga. Jadi hampir nggak ada bedanya sih sama kalau kalian ketemu sama dibandingkan sama program S2 yang sama kayak gitu. Cuman ya bedanya karena aku fast track ya sambil ngejalanin skripsian dia itu ya S1 kayak gitu. Gitu sih. Oke. Kalau seleksinya sendiri gimana, Kak, waktu itu? Kalau aku sih kemarin pas di formnya ya, itu tuh persyaratan sih cuman persyaratan dari IPK, terus dari ada kayak surat persetujuan kayak gitu dari dosen, terus ada TOEFL, masalah TOEFL juga kayak gitu. Ya persyaratan kayak gitu sih, nggak ada yang kayak tes secara akademik gitu. Itu kalau di tahunku sih, nggak tahu kalau di tahun yang sebelumnya atau setelahnya ya. Gitu sih. Berarti nggak ada wawancara kayak gitu ya? Kalau wawancara nggak ada sih kayak gitu. Makanya kemarin aku cuma ngumpulin pendaftaran aja, berkas-berkas yang ngumpulin aku daftarin terus jadi keterima. Itu hoki sih sebenarnya. Enak banget gak sih, Kak, lulus langsung dapat SAK sama berarti apa gelarnya nanti? Gelarnya nanti MSA, Magister Sains Akuntansi gitu. Oke. Kalau biayanya boleh nggak, Kak, di-spill dikit? Iya, kalau biaya sih sebenarnya UKT itu 10 jutaan. Tapi kalau tapi karena fast track jadi buat 2 semester pertama itu di diskon 50%. Karena kan kita masih bayar UKT yang untuk S1 juga ya. Iya, kayak gitu. Oke. Kalau dari Kak Farhan sendiri, kenapa sih akhirnya memutuskan memilih fast track nih? Nah, ya saya sebenarnya dulu aku nggak ada yang emang dari awal kayak pengen buat aku nanti habis S1 langsung S2 nih kayak gitu. Karena sebenarnya dari S1 aja aku udah pusing ya kayak gitu ya. Jadi belum ada kepikiran sebenarnya mau jadi S2. Tapi gara-gara kemarin baca itu terus ya dari persyaratan aku katanya bisa nih kayak gitu. Terus ya udah aku cobalah iseng daftar kayak gitu, tiba-tiba keterima. Jadi ya udah aku mikir ya udah buat lumayan buat privilege kan kayak gitu. Karena kan ya aku nambah kuliah ya setahunan kayak gitu, aku bisa dapat gelar yang lebih tinggi kan, ya kenapa enggak gitu loh. Mungkin bisa kepake kan di karir kayak gitu. Gitu sih. Oke, nah kalau dari Kak Farhan sendiri nih, kira-kira merasa kesulitan gak sih harus berbarengan dari S1 terus masih juga mengikuti S2 gitu? Kalau kesulitan sih ya jujur sih ini rada-rada pusing sih buat ngimbanginnya ya emang ya, karena ini saya tergantung dari orangnya sih. Karena kebetulan tuh aku tuh bukan tipikal mahasiswa teladan yang emang kerja itu belajar terus kayak gitu, yang emang bisa ya udah aku emang seharian belajar terus gitu loh. Kalau nggak ada deadline karena nggak bisa sih kayak gitu. Jadi ya aku jujur-jujuran sih ya rada keteteran sih, karena emang S2 kan tugasnya lumayan banyak kayak gitu ya. Dan juga baru sering baca-baca jurnal buat literasi tambahan juga kan, buat berbekal diskusi di kelas atau buat ujian tengah semester dan UAS juga kayak gitu. Jadinya ya buat ngimbangin sama aku kalau sekarang ngerjain skripsi itu ya lumayan agak kesulitan di situ sih. Tapi bukan berarti ini nggak bisa. Karena kalau misalnya buat teman-teman nih yang lain ya, yang emang dia ada passionnya emang buat di pendalaman ilmu akuntansinya ini passionnya di situ, ya sebenarnya pasti bakal menikmatin prosesnya itu sih. Dan jujur aku mungkin dari tugasnya emang kesulitan, tapi karena aku cukup ada ketertarikan ya buat pendalaman dari ilmu dasar akuntansinya ini, ya aku juga bisa menikmati lah kayak gitu. Gitu sih. Jadi kan sebenarnya susah atau kan dari kitanya sendiri lah ya. Kalau aku sih sekarang mungkin emang ada agak susah, tapi
aku masih bisa ngehandle sih kayak gitu. Alhamdulillahnya sih kayak gitu. Sistem sama vibes-nya di S2 ini berbeda banget nggak sih Kak sama S1? Kalau beda sih, bedanya gini sih. Mungkin kalau dari ya cara ngajar sama dosennya sih, kalau dosen kan sama ya. Kalau misalnya kalian lanjut dari UB juga ya, itu kan ketemunya ya hampir-hampir sama lah dosennya. Tapi kalau dari cara ngajarnya sih mungkin lebih banyak diskusi sih di kelas tuh. Jadi ya kitanya yang harus sama-sama aktif juga gitu loh. Jadi dosennya biasanya juga yang ngelempar topik diskusinya, bantu diskusinya, kayak gitu sih. Dan itu hampir semua mata kuliah kayak gitu sih. Jadi kita juga dituntut aktif gitu loh. Dan kebetulan juga di S2 ini mahasiswa juga pada aktif ya, karena mungkin udah pada dewasa-dewasa juga ya. Jadi pada ada yang udah kerja, ada yang lagi tugas kerja kayak gitu dari pemerintahan dah. Jadi saya juga sebagai yang paling muda di situ, untungnya alhamdulillahnya aku bisa ngimbangin sih. Karena ya udah terbiasa aktif juga kan gitu. Jadi di kelas aktif diskusi ya itu masih biasa lah kayak gitu. Aku masih nyaman lah di situ. Karena juga kebetulan topik-topik yang didiskusikan juga banyak yang menarik kayak gitu. Itu sih kalau aku. Kalau dari sumber belajarnya sendiri ada nggak sih Kak perbedaan di S1 dan S2? Kalau S2 tuh lebih banyak tuh pokoknya ngedalamin tentang jurnal kayak gitu. Banyak jurnal lah pokoknya kayak gitu, kebanyakan dari literatur penelitian kayak gitu, dari berbagai matkul kayak gitu. Karena emang kalau yang dari aku pahami sampai sekarang ya, kuliah tuh S2 tuh emang di drill buat gimana caranya lulusan dari mahasiswa S2 ini tuh bisa produktif buat meneliti kayak gitu loh. Karena kan aku lihat output utamanya dari S2 ini kan buat akademisi ya. Dan kalau akademisi kan emang dituntut buat produktif lah, buat menghasilkan literatur kayak gitu. Dan aku lihat sih di S2 ini ya udah banyak emang dari tugas-tugasnya, terus dari metode sumber belajarnya kayak gitu. Jadi selain emang pakai adalah buku acuannya kayak gitu, cuman juga harus tetap ditunjang dengan banyak jurnal. Iya, ada jurnal kayak itu buat mendukung literatur tambahan kayak gitu. Itu sih yang aku rasain gitu. Nah, kalau kegiatan-kegiatan di program Fast Track ini ada nggak sih Kak, seperti mungkin kegiatan akademiknya atau kemahasiswaannya kayak gitu? Kalau misalnya di S2 ini ya, kan ada organisasinya, namanya itu himpunannya itu Himpunan Mahasiswa Pajak Sarjana. Nah di situ tuh ngehimpun dari mahasiswa mau dari akuntansi, manajemen atau ekonomi, yaitu ikutnya di HMB itu kayak gitu. Jadi sifatnya langsung secara keseluruhan jurusannya, bukan kayak kalau S1 kan ada akuntansinya sendiri, manajemen sendiri. Kalau di S2 tuh di UB itu langsung terhimpun jadi satu gitu. Itu sih. Dan setahu aku cuman itu aja sih katanya. Organisasinya ya. Gitu. Nah, kalau menurut Kak Farhan sendiri, kelebihannya kalau misalnya kita lulus dengan membawa gelar S2 itu apa sih Kak? Oke, kalau misalnya di compare ya. Kalau misalnya aku lihat sih yang paling utamanya ya, kalau kalian emang ada minat buat jadi akademisi ya, buat jadi dosen kayak gitu, ya itu bakal bermanfaat banget sih. Kalian kan dengan kalian S2 ya, potensi kalian buat bisa menjadi akademisi, menjadi dosen itu kan pasti lebih besar kan chance-nya. Dan bahkan menurutku setahu aku sekarang tuh persyaratan minimal S2 kan, bahkan buat jadi dosen ya. Nah, di situ ya kalian bakal sangat terbantu di situ sih, karena secara nggak langsung kalian bisa memudahkan buat karir teman-teman lah buat menjadi dosen. Tapi di saat mungkin teman-teman emang pengen di perusahaan kayak gitu, apalagi perusahaan swasta, yaitu belum kalau dari sumber-sumber yang aku baca ya itu nggak sangat berpengaruh signifikan sih, karena kan mereka ngutamain skill ya kayak gitu ya, daripada ngutamain gelar kayak gitu. Jadi ya kalau aku rasa sih utamanya ya di situ. Kalau buat karir ya kalau misalnya ke teman-teman di akademisi. Selain itu ya mungkin kalau karir ya paling misalnya kalian PNS ya mungkin kadang kalau buat naik jabatan kayak gitu kan perlu gelar S2 ya kayak gitu. Makanya kan kadang orang ikut S2 kan ya emang yang tua-tua kayak gitu kan ya, karena emang perlu kalau misalnya jadi aparatur sipil negara kayak gitu. Biar gitu naik sih. pangkat, biar gajinya kan juga lebih tinggi. Iya, gitu. Nah, oke, Kak Farhan, kalau misalnya Kak Farhan dihadapkan sama satu pertanyaan ini, S2 atau kerja, menurut Kak Farhan gimana? S2 atau kerja ya? Iya. Ini karena posisinya aku udah S2 nih, atau gimana? Iya. Gimana ya? Sebenarnya aku tuh lebih prefer ke kerja sih, karena ya kalau misalnya kerja kan dia bisa dapat uang, terus aku bisa berhenti karir dari awal kayak gitu. Karena emang pada dasarnya passionku ya emang lebih aku lebih suka bekerjakan sesuatu secara langsung ke teknis kayak gitu loh. Padahal emang mendalami di belakang. Tapi karena aku sekarang kemarin dihadapkan pada situasi buat dapat
privilege buat S2 lebih awal ya, buat menempuh pendidikan lebih awal ya. Jadi ya udah, makanya aku ambil pilihan ini kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mungkin ya aku kemarin nggak terima fast track ya, mungkin aku ya bakal fokus lulusin selesai skripsi, terus aku nggak S2 tapi mungkin sertifikasi sih. Sertifikasi ngambil yang emang yang pengen aku expertise di bidang apa kayak gitu, dan itu yang aku dalamin. Kayak gitu sih. Oke, Kalau aku ya. Kalau dengan keadaan seperti ini ya Kak, Farhan udah S2, menurut Kak Farhan masih perlu nggak sih ikut sertifikasi lagi? Kalau aku itu tergantung dari kebutuhan teman-teman sih, dan nanti yang karir seperti apa yang pengen teman-teman tuh dalamin kayak gitu loh. Kalau misalnya teman-teman dia emang pengen jadi akademisi dan mungkin emang nggak perlukan sertifikasi itu ya mungkin ya nggak perlu. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen jadi angkutan publik dan mungkin harus mempunyai sertifikat, harus punya CA ya, harus punya sertifikasi sertifikat apa namanya? CA itu kepanjangannya? Chartered Accountant ya. Nah, Chartered Accountant ya, harus punya sertifikasi itu. Terus teman-teman mau nggak mau harus ngambil itu ya udah. Teman-teman udah selesai S2 ya teman-teman harus ngambil itu lagi. Jadi ya pada dasarnya ya itu kembali lagi ke pilihan teman-teman sih. Mau karir yang seperti apa yang ingin teman-teman laluin. Kayak gitu. Oke. Nah, Kak Farhan ini kan Kak Farhan nantinya pasti lulusnya itu bakal lebih telat ya. Telat setahun lah taruh kata. Misal jangan sampai lebih dari setahun ya. Ya, amin lah. Lebih telat setahun dari teman-teman kakak. Kalau misalnya Kak Farhan lihat teman-teman yang udah kerja, ada rasa ini nggak sih Kak nantinya? Kalau ira atau enggak sih ya, kalau aku sih sekarang sih, aku udah dihadapkan di posisi itu sih sekarang, karena kemarin di saat aku kemarin juga masih kuliah juga, ya misalnya gini deh, kalau di posisi itu aku paham lah teman-temanku udah ya bisa cari duit sendiri, aku belum, jadi ya mungkin ya awalnya sih kayak ya orang-orang nih pada udah bisa dapet duit, aku masih pusing nih mikir kuliah nih kayak gitu. Kadang ya ada rasa kesel sendiri lah, tapi karena aku mikir buat istilahnya di akhirnya kayak gimana ya, jadi aku kayak ya udahlah, aku udah coba buat ikhlas lah, karena aku juga kemarin dihadapkan pada situasi di saat aku udah ditawarin juga nih buat bisa dapat apa ya, buat bisa dapat kerjaan juga, bisa dapat duit juga, dan aku karena aku S2 jadi nggak bisa, itu aku dulu tuh sebenarnya ada berat tuh di situ sih kayak gitu. Kayak ya aku kemarin beneran menghadapi itu kayak mending kerja apa S2 ya kayak gitu. Tapi itu aku kembali lagi mikir buat di output akhirnya gimana, jadi ya udahlah akhirnya aku tetap milih di S2 aja kayak gitu sih. Dan juga ya dengan harapan juga dengan ilmu yang aku punya ini kan semoga nanti bisa punya manfaat lah di apa namanya kehidupanku di bertahun-tahun nantinya kayak gitu kan ya. Oke, nah gimana sih caranya Kak Farhan menepis kayak, berarti kan harus meyakinkan diri sendiri kan Kak dengan terpaan stigma orang-orang, kalau S2 duluan ntar susah cari kerjanya, kemudian yang mending kerja dulu lah kan bisa dapet duit dan sebagainya. Iya, buat menepis stigma kayak gitu ya. Iya. Saya menepis stigma yang cukup sulit sih, karena kan stigmanya udah berkembang di masyarakat ya. Apalagi kalau S2 pengen daftar perusahaan, terus nggak ada pengalaman kerja, nggak ada skill, kan perusahaan mungkin kayak ya nggak terlalu tertarik lah, karena mereka mikir ini ngabisin duit buat gajinya aja nih, kayak gitu kan susah. Tapi buat topik itu sebenarnya ya itu bisa diakalin sih. Pertama ya teman-teman bisa juga berbekal sama skill, atau teman-teman ya pada saat teman-teman kuliah di sini ya teman-teman juga ada bisa ngambil job sampingan, proyek sampingan, bisa jadi dosen, bisa dari yang lain kayak gitu. Jadi biar teman-teman tuh nggak cuman jadi yang mengikuti arus aja gitu, yang cuman kosongan aja, tapi ya teman-teman juga emang buktiin kalau nggak cuman sarjana doang nih yang punya teman-teman punya, tapi ada skill juga yang bisa teman-teman bawa gitu loh. Itu sih kalau yang menurutku yang bisa dijadikan patahan buat di situ. Dan juga kedua, kalau misalnya emang teman-teman di sini emang pengennya nggak di perusahaan ya, atau pengen teman-teman bisa melanjutkan di akademisi, sebenarnya emang itu field yang yang lebih cocok buat teman-teman kayak gitu loh. Karena ya dengan teman-teman di sini udah mendalami ilmu akuntansi yang udah lebih udah lebih tinggi daripada yang lebih mendalam ya, itu kan di situ teman-teman ya bisa bisa lebih suitable di saat teman-teman bisa menjadi tenaga pendidik di situ kayak gitu, buat mentransfer ilmunya teman-teman ke mahasiswa-mahasiswa yang baru lah kayak gitu. Itu sih, jadi ya sebenarnya tergantung dari pilihan teman-teman juga sih kayak gitu. Dan walaupun memang ada stigma yang dari masyarakat, itu juga dari kitanya sendiri kok kayak gitu. Oke.
Nah, Kak Farhan, tadi kan kalau misalnya nantinya kita udah S2 atau nggak ada pengalaman kerja kan juga susah ya dilirik sama perusahaan. Memungkinkan nggak sih kalau misalnya kita ikut fast track ini tapi juga sambil magang? Buat mungkin atau enggak ya, ini Iya. sebenarnya tergantung sih dari magangnya kapan, terus kuliahnya gimana. Karena gini, kuliahnya fast track kan sama kayak kuliah kalian biasa ya. Dan kalau misalnya kalian, saya kan kalau mata kuliah di S2 ini kan cuma 2 semester ya, semester 1, semester 2 ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen magang dan di waktu yang kalian pas kuliah ini ya, mungkin akan susah sih. Karena kan ya kalian mau nggak mau mungkin jadwal masuk kantornya itu sama kayak waktu kuliah kan. Ya otomatis kalau misalnya kalian nggak masuk kantor, kalian bakal dapat catatan kinerja yang buruk, kalian nggak masuk kuliah, mungkin dosennya nggak mentolerir kayak gitu, karena kan magang kan bukan kewajiban di S2 pada waktu itu kan, nggak ada kuliahnya ya. Jadi ya itu cukup susah. Tapi kalau misalnya teman-teman magang di saat mungkin sambil ngerjain tesis kayak gitu, ya itu menurutku itu bisa banget sih kayak gitu. Jadi ya di saat teman-teman gimana ngatur waktunya lah gitu. Itu sih. Oke, jadi semuanya apa yang kita pilih itu harus kita tanggung jawabkan ya Kak. Iya, itu Karena pasti. semuanya itu akan kembali ke diri kita sendiri. Iya. Oke. Nah terakhir, boleh dong Kak Farhan kasih kata-kata motivasi nih buat seluruh sobat akuntansi yang mendengarkan SOS episode ini. Oke, kata-kata motivasi ya. Saya orangnya nggak bijak sih, jadi bingung sih ngasih motivasi apa. Tapi ya Min kalau misalnya berpesan ya sama teman-teman sobat akuntansi ya namanya ya. Iya, sobat akuntansi. Akuntansi di luar sana nih. Ya kalau misalnya yang relate sama aku ya emang di sini teman-teman belajar akuntansi mungkin emang susah, emang berat kayak gitu, dan ya banyak waktu yang dikorbankan lah, dan mungkin teman-teman emang di sini pengen lulus, cepetan kerja, cepetan dapat duit banyak kayak gitu ya. Terus mau ngapain kayak gitu terserah. Tapi sebenarnya teman-teman kalau misalnya teman-teman di sini emang punya tujuan lainnya, yaitu dari ilmu yang teman-teman dapat ini pengen teman-teman kasih kebermanfaatannya kepada orang lain. Teman-teman pengen buat apa? Teman-teman pengen dengan ilmu yang teman-teman punya, teman-teman bisa bikin orang lain yang tadinya hidupnya susah jadi hidupnya sejahtera kayak gitu. Menurutku itu bisa teman-teman lebih bijak teman-teman gunakan, karena ya pada dasarnya di saat aku di poin sekarang ya sampai aku belajar S2 juga, aku di sini lebih dibuka lah kalau sepowerful apa gitu loh di saat teman-teman punya ilmu akuntansi ini kayak gitu. Dan di saat di poin ini aku ngerasa teman-teman bisa lebih bijak kalau teman-teman menggunakan ilmu ini ya buat buat kebermanfaatan dan kesejahteraan orang lain juga kayak gitu. Itu sih menurutku, karena juga yang namanya belajar kan emang susah ya, dan di saat teman-teman dari hasil belajar teman-teman ini bisa membuat kehidupan orang yang lebih baik kan, kenapa enggak kayak gitu. Itu kan bisa juga jadi bekal ya teman-teman di kehidupan nantinya gitu. Iya, bener banget. Seperti kata patah kan ya Kak, sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Iya, betul banget. Oke. Terima kasih Kak Farhan sudah mau hadir berbincang-bincang di episode SOS ini, apalagi ini episode perdana. Waduh. Dan terima kasih juga untuk seluruh sobat akuntansi yang sudah mendengarkan kita di SOS ini. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Sampai jumpa di SOS episode berikutnya. Kak, ini kok tiba-tiba baterainya full sendiri? Hah? Tiba-tiba baterainya full sendiri. Sumpah. Mbak lagi. Terus empat tiba-tiba full. Yuk, lanjut aja lah, lanjut aja. Iya. Untung ya. Aduh, untung. Next exercise, saatnya udah disebutin. Udah. Aku lupa. Udah. Oh iya. Ini nggak langsung lanjutin? Kak, di program apa aja sih yang ada di akuntansi internasional tuh? Bentar, mau ngulangin. Tunggu, maaf ya Kak. Lanjut aja. Lanjut. Lanjut ya.